Nabi kita dilahirkan oleh ibunda Aminah. Sama dengan kelahiran pada umumnya, ada ujian. Begitu kontraksi datang, nggak ada orang. Ibunda Aminah sendirian. Maka turun 4 wanita mendampinginya, yakni Sayyidah Hawa, ibunda Hawa, ibu moyang umat manusia. Lalu turun menyusul Sayyidah Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu nyusul Asiyah, biniknya Fir'aun. Ini keren Pak. Fir'aunnya neraka, dedengkot neraka. Istrinya Fir'aun, Asiyah, penghulu surga. Bu, makanya ibu-ibu kalau punya laki kayak Fir'aun jahatnya, sabar. Laki hidung belang, mata keranjang. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya? Kalau ada di sini, udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Umpama ini, saking tengiknya nggak enak lagi dimakan, mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Asiyah itu kurang apa bu? Suaminya itu Fir'aun laknatullah alaih, sejahat-jahat manusia, tapi istrinya sabar, bertakwa kepada Allah. Asiyah menjadi wanita penghulu surga. Dan wanita yang keempat, Maryam, ibundanya Nabi Isa al-Masih alaihi salam. 4 wanita yang menemani. Makanya ibunda Aminah bersandar ke 4 wanita tadi, lalu bersalin, dibantu oleh bidan namanya Syifa bin Amr. Ini bidan yang membantu kelahiran tersebut. Makanya susah melahirkan itu. Uang melahirkan Nabi saja susah ujiannya, apalagi melahirkan pada umumnya umat manusia. Makanya anak-anak, Pak Ustadz pesankan berbakti kepada kedua orang tua, karena melahirkan itu susah. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Ada enggak anak yang memperlakukan orang tuanya kayak pembantu? Ada enggak? Banyak zaman sekarang. Mak, daripada bayar babysitter, mending mama aja yang ngasuh anak saya. Banyak zaman sekarang Pak. Masya Allah, susah melahirkan itu. Saya sih nggak pernah pengalaman bu melahirkan, walaupun saya ini hamil sebenarnya, tapi nggak lahir-lahir. Makanya saya kalau foto nahan napas dulu Pak. Kalau nggak ditahan napas kelihatan hamilnya ini soalnya. Cuman saya pas anak saya lahir Bapak Ibu, saya tahu betul susahnya melahirkan. Sudah pecah ketuban, bukaan masih sulit, istri sudah mulai tegang dan cemas. Dokter bilang, Pak minta izin apa dok? Anaknya, istrinya mau kami operasi sesar, minta persetujuan. Woi jangan, kata saya, ini barang bagus kok dibedel. Enggak, kalau enggak dioperasi kata dia ini 50-50, 50% hidup, 50% mati. Ada aja dokter ngomongnya itu. Nanti dulu dok, kata saya, kalau masih 50-50 ikhtiarnya masih banyak, kecuali kalau sudah 100% harus operasi. Saya masuk ruangan, pindah ruangan dari tempat bersalin, saya sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, saya baca di perut istri saya, Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Dulu ibunda Hana melahirkan Maryam susah, tapi melahirkan normal.
Apalagi Maryam melahirkan Nabi Isa, nggak ada yang mau nolong Pak. Maryam dikucilkan, orang menuduhnya beliau berzina karena hamil tanpa suami. Tak ada yang mau menolong, susah melahirkan Nabi Isa. Hana waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Saya baca itu, tiupkan ke perut istri saya 7 kali, bayinya ngajak keluar. Sekali ngeden, 2 kali ngeden, 3 kali brojol. Makanya ibu-ibu kalau susah melahirkan, mau dioperasi sesar, jangan operasi, telepon saya. Tapi bukan saya yang datang ya. Nanti tak ijazahkan bacaannya Pak. Ngapain zaman sekarang sok modern, dikit-dikit sesar, dikit-dikit sesar, ngerusak itu. Ya sesar mah enak lah, duitnya gede. Cuman kan dibedel barang bagus. Maka itu doanya, Hana waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa. Ukhrut ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Bahkan ketika Nabi dilahirkan, Maryam ada di sana membantu persalinan. Subhanallah. Ini bukan mistis Pak, ini bukan khurafat. Dalam kitab Sahih Bukhari ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir bahkan mengulasnya dalam kitab Bidayah, bahwasanya Nabi bersalin ditolong 4 wanita penghulu surga. Lahirlah Muhammad bin Abdullah. Belum jadi nabi itu, pamannya Abu Lahab senang. Padahal Abu Lahab ini kafir ini Pak. Dia nggak tahu nih bakal jadi nabi soalnya. Saking senangnya lahir keponakannya, Abu Lahab langsung memerdekakan seorang budak. Itu ceritanya. Maka disebutkan bahwasanya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi ketemu Abu Lahab yang sudah mati. Abu Lahab cerita, Abbas, gua disiksa dalam kubur. Tapi alhamdulillah, pakai alhamdulillah nggak dia ya Pak, mimpi itu. Tapi saya libur siksanya tiap hari Senin. Ini Abu Lahab yang kafir, Abu Lahab yang musyrik, jelas-jelas calon penghuni neraka, sepanjang dikubur disiksa, tapi libur hari Senin. Kata Abbas, ngapa lo libur hari Senin? Gara-garanya cuma satu. Dulu waktu keponakan kita lahir, aku gembira dan aku memerdekakan seorang budak. Gara-gara itu Allah bebaskan aku dari siksa kubur tiap hari Senin. Subhanallah. Ibarat orang sekolah libur hari Minggu, Abu Lahab libur hari Senin, tidak disiksa. Nah kita ini Pak bukan Abu Lahab, kita ini bukan Abu Jahal, kita ini umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira dengan hari lahir Nabi. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita semua dibebaskan dari siksa kubur. Allahumma amin. Bebas dari siksa neraka. Allahumma amin. Dan kita semua masuk surga bersama Nabi. Allahumma amin. Al-mar'u ma'a man ahabba. Karena seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Pak, Bu. Jadi kalau ada orang wahaboy mengatakan maulid Nabi ini musyrik, bid'ah, ya Pak, salah jawabannya itu. Si Lahab saja udah jelas keras kafir musyrik, gara-gara maulid Pak bebas siksa kubur hari Senin. Nah apalagi kita, saban hari Senin puasa Senin maulid, kemudian kita sering baca maulid, saling marhabanan, kita maulid tiap tahun juga. Mudah-mudahan benar-benar jadi wasilah kita selamanya tidak akan pernah merasakan neraka. Allahumma amin. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya di umur 5 tahun Nabi di Sibghah, datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi wassalam, belah dadanya, diambil hati Nabi. Ya Jibril Pak yang ngelakoni. Kalau kita ngebedel mati anak orang.
Dokter juga gak bisa, ambil, dibersihkan, dicuci, disibghah. Artinya memang beliau itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, tapi sejak kecil sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Makanya kalau pengen punya anak yang soleh, sibghah dari kecil. Yang mensibghah siapa? Mak bapaknya. Pendidikan, keteladanan. Orang Arab punya pepatah, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anaknya. Maka hati-hati Pak dengan kelakuan bapak-bapak nurun ke anak, kelakuan ibu-ibu nurun ke anak. Kalau kata orang Arab begitu, kalau kata orang Jawa apa? Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Coba diulang lagi. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Sekali lagi biar 3 kali. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Yang namanya buah jatuh gak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya ditebing, buahnya jatuh gelinding, masuk siring. Cuman itu aja buah yang jatuh jauh dari pohonnya. Penting pendidikan. Ya kalau nggak bisa ngajar sendiri bapak ibu, makanya kita antar ke guru ngaji. Pokoknya pas lah, hebat banget, top TPA Al-Ikhlas. Suruh anaknya ngaji. Ya, kalau mau banter bagus lagi bapak ibu, kirim anak ke pondok. Sekarang enak, pondok sudah terdepan. Coba di Jawa itu Pak, lulusan pondok sarjana hukum, lulusan pondok teknik sipil di JKH, temannya beliau ini Ustadz siapa ya, mantunya Ustadz Mustafa, Kiai Mustafa Wagianto, hafal Quran 30 juz, tapi dosen Unila teknik sipil. Pan keren Pak, hafiz Quran, dosen Unila teknik sipil. Putrinya Kiai Ihya Ulumuddin Madarijul Ulum, lulus fakultas kedokteran Unila, jalur tes hafalan Alfiyah Ibnu Malik. Keren sekarang. Pondokin anak kita. Tapi kalau dia nggak mau ya jangan dipaksa, antar kabur dari pondok. Kalau nggak mau anterin ke guru ngaji, TPQ, TPA. Tapi ingat, daftarnya jangan suruh berangkat sendiri. Ini mau nongol anak siapa ini? Woi, kamu anak siapa? Anak bapak. Mama kamu siapa namanya? Emak. Ya nggak jelas anak siapa mak, jelas. Tiba-tiba nyelonong ikut ngaji. Ya sama guru ngaji ya diajarin lah. Namanya amanah. Tapi itu nggak sopan. Yang sopan begini bapak ibu, datang ke guru ngaji. Abi, umi, ustadz, ustadzah, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kalau dia bandel gebuk kami ikhlas. Tapi kalau dia goblok sabar. Mungkin keturunan gak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya. Nah sebagai tanda terima kasih, ini uang mukanya, rogoh kantong, ambil 5 juta. Ada gak di Bandar Lampung? Boro-boro ngaji itu maunya gratis itu loh Pak. Jangan kayak gitu itu. Harus ada pengorbanan. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Indonesia ini juga aneh sih. Artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah dituntut memperbaiki moral bangsa. Artis nyanyi 1 lagu 30 juta. Apalagi Agnes Monica nyanyi 1 lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok. Kadang-kadang 1 jam nggak nyampe segitu. Tapi ya ikhlas ya Pak. Ya saya mah dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kebangetan ya. Nggak, kadang-kadang terus terang Pak, jujur saya malu sama guru ngaji. Guru ngaji dimanapun dikasih nerima, nggak dikasih nggak akan minta. Mengapa? Karena dia menjaga kehormatan Al-Quran. Ya paling banter guru ngaji di kampung saya Pak.
Kalau murid udah nggak nyetor-nyetor, beras guru ngaji udah habis, ngaji berubah. Pakai ejaan orang Sumatera Selatan, saya kan orang Ogan Bapak Ibu. Ngajinya berubah, apa kata guru ngaji? Bada seba, ya dasya, roda sero, bayaro. Ulang lagi, bada seba, ya dasya, roda sero, bayaro. 1 jam ngaji bayaro. Begitu anak-anak pulang ngaji kan ditanya sama emaknya, ngaji apa tadi? Bayaro. Oh, bayaro. Pintar emaknya. Apa kata emaknya? Besok kasih tahu sama guru ngaji. Soda seso, bada seba, roda sero, sobaro. Besok anak-anak ngaji sobaro, sabar maning. Enggak apa-apa. Baik, saya kembali ke Nabi tadi. Kalau pengen punya anak yang soleh, contoh Nabi. Dari kecil disibrah, dibiasakan dengan yang baik-baik. Makanya Nabi itu Pak, keren. Nabi itu punya mukjizat perbedaan dari kita semua. Mata beliau tidak pernah melihat aurat wanita sejak kecil. Sejak kecil. Makanya kita ini kalau pernah ngelihat aurat wanita, bukan ngelihat kali Pak, mengamati kali ya. Pernah ngelihat aurat wanita, nggak bisa ngaku Nabi. Nabi Adi misalnya, nggak bisa. Nabi Amu misalnya, nggak bisa. Nabi itu nggak pernah mimpi basah, nggak pernah. Makanya bapak-bapak kalau pernah mimpi basah, nggak bisa ngaku Nabi, karena Nabi nggak pernah mimpi basah. Baik, malang bagi beliau. Umur 6 tahun ditinggal sang bunda wafat meninggal dunia. Resmi yatim piatu. Makanya pelajaran buat anak yatim atau piatu, nggak usah terlalu sedih. Karena orang sukses di muka bumi ini rata-rata yatim piatu. Itu yang luar biasa. Jadi jangan nyangka kalau nggak punya ayah, nggak punya bunda, itu pasti sengsara. Tidak. Betapa banyak orang yang diangkat derajatnya karena dia adalah anak yatim. Dan tugas kita Bapak Ibu untuk benar-benar mencintai, menanggung anak-anak yatim. Insya Allah. Umur 8 tahun giliran sang kakek wafat meninggal dunia. Habis itu kemana-mana ikut pamannya. Orang Arab taunya bapak Nabi itu Abu Thalib. Orang Arab taunya gitu. Sedikit betul yang tahu bapaknya Abdullah. Mengapa demikian? Karena bapak Abdullah wafat Nabi masih dalam kandungan. Makanya orang Arab taunya bapaknya Nabi Abu Thalib. Bahkan yang sudah Islam sekalipun, yang sudah masuk Islam, mulanya nggak tahu kalau bapaknya Nabi itu Abdullah. Mereka taunya Abu Thalib. Makanya ada orang Baduy masuk Islam. Baduy itu orang Arab pegunungan, Arabiyun, kelompok Arab pegunungan. Kalau di Jawa Barat nyebutnya Baduy ya Pak. Di Jawa Barat itu suku-suku pedalaman. Kalau di Jambi itu orang apa namanya? Orang suku anak dalam itu kan. Nah, orang Baduy Arab pegunungan ini nanya, Nabi saya masuk Islam, tapi bapak saya masih kafir. Bapak saya sudah mati. Kira-kira masuk surga apa masuk neraka bapak saya itu? Kata Nabi, finnar, bapakmu masuk neraka. Orang ini ngambek Pak. Langsung keluar dia. Pas mau keluar dari pintu Nabi manggil, jangan ngambek dulu kata Nabi. Inna abi wa abaka finnar. Bapakku, bapakmu sama-sama masuk neraka. Baru dia, oh sama berarti ngehibur orang Baduy ini tadi. Yang dikatakan Nabi bapaknya itu siapa? Abu Thalib. Karena sampai wafat meninggal dunia, dia belum taslim. Dia belum beriman kepada Nabi. Cuman orang Wahaboy salah tafsir Pak. Apa kata orang Wahaboy? Tahu Wahaboy gak ya? Orang Wahabi, orang tua Nabi masuk neraka. Na'udzubillah. Hati-hati ngaji ya Pak. Jangan ikut aliran-aliran kayak gitu, aliran tekstual, ilmunya nggak bersanad. Inilah mengapa bahaya kalau kita belajar agama langsung Quran hadis, bisa sesat kita.
Mereka itu karena langsung Quran hadis, makanya jadi salah. Fatwanya jadi begitu. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang tua Nabi masuk surga semua. Ya Pak ya? Nggak boleh kita mengatakan begitu. Mengatakan orang tua Nabi masuk neraka itu sama saja mencela Nabi, sama saja menghinakan beliau. Hati-hati dengan kata-kata. Makanya belajar harus pakai guru. Nggak boleh belajar nggak pakai guru. Ilmu harus bersana. Kalau ilmu baru dikit nggak boleh merasa paling pinter. Zaman sekarang apa Pak? Banyak orang suka mengkafir-kafirkan. Baru tahu sedikit, tapi merasa sok tahu. Itu bahaya. Tahu sedikit listrik, ngotak-ngatik kesetrum. Tahu sedikit nyetir, ngebut, nombor. Sama kayak tahu agama dikit, sok berfatwa, kacau fatwanya. Ya, ada guyonan ini, biar ngajinya nggak terlalu serius lah ya. Ada cerita Mukidi. Tahu Mukidi nggak Pak? Sering nyebar di media sosial. Mukidi orang kampung, katro, nggak pernah keluar. Suatu hari Mukidi jalan-jalan ke kota. Sampai di kota Mukidi kaget. Di kota gedungnya gede-gede banget rumahnya. Nggak kayak di kampung kecil-kecil. Begitu Mukidi lewat kantor bank, di kaca bank ada tulisannya open. Tambah kaget Mukidi. Masya Allah, open gede tenan. Nek opene sakmene koyo apa bolune. Kebayang open bininya Pak yang bisa ditenteng. Nek open di kota gede banget, namanya kantor bank. Lagi melototin tulisan open, ada turis bule yang dari luar negeri kulit putih itu mau masuk kantor bank. Sama Mukidi dipanggil, "Mas, ojo melebu, iku open." Bulenya noleh, ngomong apalah orang itu. Masuk aja dia. Sama Mukidi ditungguin, pengen tahu keluarnya jadi apa tuh orang. Begitu nungguin Bapak Ibu setengah jam kemudian keluar. Tapi bukan bule yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu keluar Mukidinya panik, welah dalah mas. Wis tak kandani mau gosong awakmu. Oi Mukidi. Artinya Bapak Ibu sedikit tahu itu mungkin akan memunculkan kesimpulan yang salah. Makanya perkara agama juga begitu. Ilmu harus bersanad, ilmu harus digurukan, jangan sembarangan. Baik, yang berikutnya usia 25 tahun Nabi kita menikah. Nah ini yang keren Pak. Orang Arab itu nggak mau nikahin janda, apalagi berondong sama janda tua, nggak mau. Orang Arab itu budayanya Bapak Ibu merendahkan kaum perempuan. Boleh menikahi janda, tapi untuk istri yang kesekian puluh, untuk istri yang kesekian belas. Perlu ibu-ibu ketahui ya Bu, zaman Arab jahiliyah, orang kaya punya bini 100 biasa. Orang kaya bangsawan punya bini belasan masih dikit. Di zaman itu sedemikian rupa mereka pantang menikahi janda. Makanya orang Arab malu kalau punya anak perempuan. Makanya Abu Lahab tuh senang Pak, karena dia tahu keponakannya laki-laki. Coba kalau yang lahir perempuan, malu dia. Disebutkan dalam surah An-Nahl sifat orang Arab jahiliyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka mendengar kabar, kata Allah, istrinya lahiran, bidannya ngomong, dukun beranaknya perempuan. Ketika dia mendengar kabar istrinya melahirkan anak perempuan, malu betul dia Pak. Nunduk mukanya muswadan, menghitam mukanya saking malunya. Wahwa kadhim, abis itu dia marah. Pulang ke rumah digamparin istrinya. Dasar istri sialan, kok melahirkan anak perempuan. Saking malunya orang Arab punya anak perempuan. Tapi Muhammad bujang, usia 25 tahun, belum jadi nabi, tapi mendobrak jadi pionir memuliakan kaum perempuan. Makanya pejuang gender pertama adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau yang mendobrak kebudayaan, menghancurkan paradigma yang salah. Tidak mau menikahi gadis, tapi menikahi janda umur 40 tahun. Jajal anak bapak ibu ganteng-ganteng, pulang ke rumah ngomong, "Mama, papa, saya mau menikah sama janda umur 40 tahun." Bapaknya ngasah golok. Enggak pulang upah sunatan ya, kata bapaknya. Ya, kalau jandanya Musdalifah boleh ya Pak ya. Yang penting mertuanya dikasih warisan juga begitu. Ini Nabi Bapak Ibu. Habis akad nikah dengan Sayyidah Khadijah, dibawa ke depan Ka'bah, megang batu Hajar Aswad. Apa kata Nabi? Wallahi, 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 demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah, kata Nabi, tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah, luar biasa Pak. Makanya kalau menurut sunnah Nabi bapak-bapak ini boleh kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Waduh Pak Ustadz, bini gua nggak mati-mati, racun aja Pak. Itu sunnah Nabi. Orang ngomong poligami sunnah Nabi enak aja loh. Ingat sunnah Nabi. Nabi istrinya tidak pernah dimadu, Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, bahkan Nabi pun menduda 3 tahun. 3 tahun loh Pak, Nabi menduda itu. Kalau saya nggak sanggup 3 tahun menduda. Ada kakek-kakek di kampung saya, udah kakek tua, istri meninggal, belum nyampe 40 hari demam menggigil. Sama anak diurus, bak nak pecel, enggak, katanya nggak mau. Bak nak bakso, enggak mau. Bak nak sate, enggak mau. Bak nak kawin lagi, au, katanya. Saking aunya, langsung sehat Bu, enggak jadi sakit. Artinya Pak, baru 40 hari, kuburan masih merah tanahnya. Itu kayak yang nyuting tuh, ponakan saya tuh yang nyuting tadi. Bapaknya 100 hari nikah lagi Pak. Enggak tahan itu, enggak tahan. Ya bolehlah, kalau laki-laki kan enggak ada masa idahnya. Cuman Nabi 3 tahun menduda, luar biasa. Nabi pernah Bu bahkan menikahi nenek-nenek namanya Saudah, umur 60 tahun. Mungkin Saudah ini orang Jaseng kali ya. Saudah. Makanya bapak-bapak kalau pengen nikah lagi cari yang umur 60 tahun. Ibarat mobil udah mogok itu mah. Itu Nabi. Dan Nabi sangat memuliakan istrinya. Makanya istri Nabi itu punya panggilan sayang masing-masing. Kalau Sofiyah itu apa? Jamilatum min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak manis sekali. Kayak ibu-ibu nih ya. Dari jauh tampak cantik, dari dekat demek katanya. Ya enggak ya Bu, manis juga. Itu sama Sofiyah begitu. Kalau sama Aisyah lain lagi, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Ya Humaira itu putih kemerahan. Kalau bahasa kitanya apa? Pink. Ibu-ibu ini maulah dipanggil kemerah-merahan sama suami. Makanya kadang-kadang ibu-ibu dandan serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, kaos kaki pink, sendalnya pink, sepatu pink, tasnya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink. Begitu lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Woi tega nih yang bapak-bapak nih. Mentang-mentang anak babi pink juga. Jangan kayak gitu ya Pak. Selanjutnya usia 35 tahun Nabi mendamaikan konflik Mekah. Kan banjir Ka'bah, dindingnya ada yang rontok, Hajar Aswadnya lepas. Berebut renovasi Ka'bah, meletakkan Hajar Aswad dalam cincin. Nabi yang mendamaikan. Maka Bapak Ibu, ini politik namanya. Politik Nabi itu adalah politik yang menyatukan, politik yang mendamaikan. Makanya kalau orang berpolitik tapi ingin memecah belah, orang berpolitik tapi ingin membuat kita bermusuhan, jangan mau ketipu Pak. Jangan mau ketipu. Saya jadi ingat perang Ka'bah, perang Gubernur Abdullah bin Zubair melawan Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah. Yazid waktu itu
perang Ka'bah berdarah-darah sampai Ka'bah terbakar. Itu sesama Islam loh Pak. Ribuan orang mati gara-gara perang Ka'bah. Apa sebabnya? Politik. Berpolitik harus cerdas. Jangan mau diadu domba. Setuju nggak kira-kira? Kayak 2019 ribut kampret sama kecebong. Subhanallah. Apalah orang Indonesia ini cuman beda pilih presiden saja sampai musuhan. Kadang-kadang melibatkan tokoh agama. Itu kan urusan dunia. Jangan sampai kemudian berkonflik satu sama lainnya. Nah, umur 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul. Dakwah Nabi itu dakwah kasih sayang, bukan memukul tapi merangkul. Makanya dakwah nggak boleh isinya caci maki, apalagi mendoakan yang jelek-jelek. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Dikarenakan rahmat Allah Muhammad, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap kasar, mulutmu kasar, kelakuanmu kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Dakwah kasih sayang. Yang berikutnya usia 53 tahun Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah, mampir ke Kuba, mendirikan masjid. Nah ini keren Bapak Ibu. Jadi peradaban Islam ini peradaban masjid. Tapi begini, masjid Nabi itu jangan dikira mewah. Masjid Nabi yang dibangun di Kuba cuman batu dijejer, belum ada dindingnya, belum ada atapnya, tidak ada keramiknya, apalagi granit nggak ada, apalagi ambal nggak ada. Artinya begini, bangun masjid bagus, tapi jangan bermewah-mewahan. Udah bagus bongkar, awas ini Pak, ini udah bagus keramik ya, nanti ada yang usul bikin pakai granit, congkel keramik ganti granit. Pan mubazir, ya Pak ya, mubazir. Sedekah orang jadi terbuang, kecuali ini sudah rusak. Kadang-kadang orang bongkar pasang masjid. Loh, mengapa saya penting mengatakan ini? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Artinya jangan sampai masjidnya mewah tapi tetangga masjid ada yang kelaparan. Musolanya bagus tapi ada yang nggak bisa bayar anaknya sekolah. Apalagi ini masa pandemi Pak. Gara-gara COVID ini orang pintar bahasa Inggris semua. Di kampung saya orang nggak sekolah pintar bahasa Inggris, stay at home, menang nang omah katanya. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa. Alai home gambreng. Nah ini saatnya yang kaya berbagi, yang bergaji pun berbagi. Indonesia ini aneh juga sih Pak ya. Anggaran pendidikan gede, tapi gaji guru honor ada yang cuma 300.000 sebulan, cuma 200.000 sebulan. Yuk kita berbagi di masa-masa ini. Dakwah Islam itu begitu. Ini buat saya nih Bapak Ibu, nyeramahin diri saya sendiri. Saya diingatkan orang, Ustadz, dakwah itu bukan di mimbar. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga Pak. Dakwah kalau di mimbar, turun mimbar diamplopin. Iya Pak ya. Dakwah kalau pas momen maulid, cair Pak. Begitu pulang lupa disangoni, WA Ustadz kamu ada yang lupa enggak ya? Makanya saya ditanya tentang perkara ini. Betul, dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, bukan di panggung-panggung ceramah, bukan ketika kita memegang mikrofon, tapi dakwah yang sebenarnya ada di masyarakat yang lemah. Makanya di masa pandemi ini 2 tahun lebih Bapak Ibu, saya bikin gerakan serbu. Wah, udah banyak yang kita bedah rumahnya Pak. Anak yatim kita sekolahkan. Sekarang sudah bikin pondok kita malahan.
Pondok lagi dibangun di Pajar Baru, rumah tapis di Karangsari, semua santrinya gratis, ngaji gratis, sekolahnya kita bayari sampai kuliah. Subhanallah. Itu bukan saya yang bayarin, yakni orang-orang yang dermawan. Jangan sampai orang Islam ini berebut bikin masjid tapi lupa kepedulian sosial. Nabi sudah ingatkan itu, la taqumus sa'ah hatta yatabahad nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Bagus bikin masjid, bikin musola, sudah bagus, nggak usah dibongkar pasang. Misi yang lain lebih besar, sejahterakan guru ngaji. Setuju nggak kira-kira? Luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak yatim kita sekolahkan. Bagi sembako, kan keren kalau masjid mengadakan bagi sembako buat lingkungan masjid. Enak ngedengarnya tuh Pak. Ngebantu tetangga masjid yang nggak bisa kuliah, yang nggak bisa sekolah, enak. Karena itulah dakwah yang sesungguhnya. Nabi ceramah nggak ada yang bayar, nggak. Makanya saya punya pengalaman Pak. Jihadnya penceramah bukan pas sedang ceramah, bukan pas sedang ceramah. Jihadnya penceramah itu satu, mengamalkan apa yang sedang dia ceramahkan. Ini yang berat Pak. Penyakit penceramah Bapak Ibu, ngomongnya lancar, ngamalnya susah. Kalau ngomong udah kayak dioli, mulutnya lancar, tapi ngamalnya susah. Ini buat diri saya, itu penyakit penceramah. Penyakit penceramah itu sering ngomong, jarang ngedenger. Ceramah mau, ngedengerin ceramah males. Makanya hati keras. Hidayah datang tidak dari cangkem, tapi hidayah datang dari pendengaran. Itu penyakit. Yang kedua, jihadnya penceramah itu, kalau habis ceramah lupa disangoni. Nah, itu jihad itu. Jangan sekali-kali WA panitia, nggak jadi jihad dia. Ini luar biasa. Ini bukan ngode Pak, biar belak-belakan. Jangan selalu ustadz itu dikesankan tarifnya, jangan. Karena mengapa? Pertanggungjawaban akan yang disampaikan. Dakwahnya Nabi nggak pernah dibayar. Dakwah yang sesungguhnya itu begitu. Makanya kita sebarkan dakwah kasih sayang. Islam ini harus betul-betul peduli dengan sesama. Insya Allah. Umur 53 sekali lagi Nabi hijrah. Umur 63 tahun beliau wafat, meninggal dunia. Memang begitu ya Pak. Umur umat Nabi ini selalu kelipatan 7. Selalu begitu. 7 ke 14 remaja, 14 ke 21 dewasa, 21 dan 28 usia menikah, tengah-tengahnya 25, umur 28 belum nikah, ketuaan. Ada yang belum nikah nggak ya? Ingat, yang bujang tua umur 28 ke atas sudah bujang tua, gadis tua, cepat nikah, bahaya kalau enggak. 28 ke 35 itu usia pekerjaan. Makanya buat adik-adik yang belum kerja, umur sudah 28 misalnya ke atas, silahkan ambil pekerjaan apapun. Tidak usah ngelihat itu gajinya berapa. Nanti Allah bukakan pintu rezeki. Son Haji yang punya bakso Sony, yang sempat viral gara-gara pajak, itu santri pondok pesantren, merantau ke Lampung, jualan obralan, bangkrut, kelaparan. Ngikut orang jual bakso nggak digaji tapi dikasih makan. Siapa sangka sekarang menjadi salah satu orang terkaya di provinsi Lampung Pak. Makanya buat adik-adik nggak usah pandang mau jadi PNS atau tidak. Ya kalau semua orang jadi PNS bangkrut negara kita ini. Siapa yang mau ngegaji? Bangkrut negara kita. Maka jangan lihat jadi PNS, berkaryalah. Nanti rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju nggak kira-kira? Harus begitu. Umur 35 sampai 42 kata Mbah Maimun Zubair, usia kekayaan. Orang kalau bakal kaya di umur itu. Tapi kalau umur 35 sampai 42 masih melarat juga, terima melarat. Kaya tak semua selamanya urusan harta, tapi kaya itu soal rasa. Setuju nggak Bu? Laisal ghina an kathratil arat. Ingat Bu? Ngantuk nggak ya? Bu, kaya itu bukan karena banyak perhiasan. Ibu-ibu suka perhiasan nggak? Suka kan? Kodrat Bu. Cuman apa orang kaya itu yang emasnya banyak? Bukan. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua?
bawa tasnya aja begini, twing twing twing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku, sambil pengajian bekipas kuncrang kuncring, udah kayak ketimperingan? Bukan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget kayak rantai anjing, liontinnya segede pentolan bakso setan? Bukan juga. Walakinnal ginan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin hatinya. Tak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya hatinya. Nah, usia 42 sampai 49 persiapan tobat, 49 sampai 56 persiapan mati, 56 sampai 63 ajal. Makanya hati-hati Pak. Bapak-bapak yang sudah umur 56 sampai 63 itu usia ajal. Siap-siap. Tapi kalau sudah 63 lewat ketambah maimun, berarti engkau bakal panjang umur. Makanya yang keter-ketir itu usia 56 sampai 63 lah sebetulnya. Nah, Nabi kita wafat falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Dikit lagi ya Bu, masih melek kan? Baik. Bulan Rabiul Awal ceritanya begini. Nabi sholat subuh. Habis sholat subuh, nggak biasanya Nabi Pak, agak kesiangan subuhnya, karena jalan harus dipapah. Jadi subuh itu agak molor. Habis itu Nabi ngadap ke arah jamaah, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, kata Nabi, hari ini aku akan mati, meninggalkan dunia ini. Wahada awwalu yaumi minal akhirah wa akhiru yaumi minad dunya. Hari ini adalah hari pertama saya tinggal di akhirat dan hari terakhir saya tinggal di dunia ini. Bekeren Pak Bu. Bisa nggak bapak-bapak kalau mau mati ngomong begitu Pak? Mama, papa mau mati hari ini. Kalau papa mati, mama jangan kawin lagi ya. Harus ngomong kayak persiapan. Habis itu Nabi masuk kamar. Singkat cerita, datang malaikat Israel. Ngobrol sama Jibril sebagainya. Saya persingkat ini. Kalau begitu kata Nabi Israel, cabut nyawa saya. Maka Israel cabut nyawa Nabi pelan-pelan biar nggak sakit. Yang pertama kali mati telapak kaki. Nah, ini ilmu Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau telapak kaki sudah melengkung, itu umurnya paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ini buat persiapan. Ini pengalaman. Kalau saya ngerukyah orang sakit lama, tak lihat dulu kakinya, melengkung. Enggak lama lagi nih. Saya ngomong ecak jadi orang sakti itu Pak, enggak lama lagi ini. Besok mati betul. Oh Pak Ustadz sakti ya? Emang dapat bocoran dari Israel kata dia. Ya bukan emang udah ada tanda-tandanya. Orang kalau sudah mau mati biar siap-siap kita ini Pak. Tulang belakangnya lepek. Tulang belakang ini kan tegak melengkung. Tapi kalau orang sudah mau mati lepek rata. Terlentang di lantai ini rata dengan lantang, selipkan telapak tangan nggak masuk. Itu kalau sudah mau mati. Nah, duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender. Kalau kemiringan ya Pak ya. Subhanallah. Dan begini, orang yang sudah mau mati 3 hari sebelum ajal dicabut rezeki. Orang yang sudah dicabut rezekinya tandanya apa? Makan apapun hambar, nggak ada rasa. Gimana itu? Masih berasa nggak itu kacangnya itu? Habis sepiringnya Pak ya. Subhanallah, pantesan bapak-bapak nggak ngantuk ya. Nah sebelah sini habis juga sepiring Bu. Ini baru keren, harus begitu biar berkah. Subhanallah. Baru sadar saya. Piring saya nggak ada yang berani ngambil soalnya ya. Masih banyak kacangnya ini. Itu bagus, lain berkah. Memang begini, makan di pengajian ini sehat. Sedekah untuk pengajian mengeluarkan 70 setan dari dalam tubuh kita. Nah orang yang sudah mau mati, ingat saya kembali lagi, makan apapun hambar.
Makanya kalau sudah lidah terasa baal, kayak orang kena covid aja ya Pak. Lidah baal, penciuman hilang, nah 3 hari lagi nih. Termasuk bapak-bapak itu yang ngudut. Orang kalau sudah mau mati, asap rokoknya nggak ngebul lagi. Makanya bapak-bapak kalau lagi ngudut tuh yang di luar, asapnya turun ke bawah, nah nggak lama lagi kayaknya. Tapi kalau asapnya masih mubeng-mubeng, panjang umur Pak, panjang umur. Tapi kalau turun ke bawah, siap-siap saja. Jadi mati itu ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Tinggal kita yang siap-siap agar bisa bertaubat sebelum kematian. Ditarik lagi nyawa Nabi sampai di lututnya, sampai di dadanya, sampai di pinggangnya, maksud saya, sampai di dadanya. Begitu nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat. Apa wasiat Nabi? Usikum bisalah. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Tuh Bapak Ibu, nggak usah muluk-muluk jadi orang Islam. Yang penting jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, ada bapak-bapak, usolli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isai, keroyokan, oplosan lillahi ta'ala, hancur sholat. Orang Jakarta lain lagi, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Jaga sholat biar kita semua selamat. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Ketika nyawa Nabi sampai di kerongkongan, beliau berwasiat lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa, 3 kali. Hati-hati dengan wanita. Wanita pertama siapa? Ibu. Muliakan ibu. Ridallah fi ridal walidain, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Saya ingin tegaskan buat anak-anak, tidak akan pernah selamat anak yang durhaka kepada ibunya, dan tidak akan mati anak yang durhaka sama ibunya sampai dia merasakan sakit seperti yang dirasakan kedua orang tuanya. Ingat, ittaqun nisa. Yang kedua apa? Hati-hati dengan anak gadismu. Ini zaman serem banget Bapak Ibu. Pergaulan bebas ya Pak, seks bebas. Belum lagi narkoba kan. Bandar Lampung ini zona merah narkoba. Semua, seluruh kecamatan di Bandar Lampung zona merah narkoba. Alih-alih kita ngomongin COVID, narkoba merajalela. Apalagi di Teluk ada beberapa daerah zona hitam narkoba. Ini mengerikan betul sekarang ini Pak. Bayangkan artis-artis pakai narkoba, public figure. Ini yang dicontoh. Oknum polisi pakai narkoba, oknum TNI pakai narkoba, oknum ya. Oknum jaksa pakai narkoba, bahkan dulu oknum hakim di Lampung Barat pakai narkoba. Subhanallah, bupati di Sumatera Selatan ditangkap pakai narkoba, anggota dewan pakai narkoba. Ustadz belum ada. Jangan ya. Kalau Ustaz jangan, apa jadinya kiamat negeri ini kalau Ustaz pakai narkoba. Oh ya pantesan dia ceramahnya nggak capek-capek, pakai sabu-sabu ternyata dopingnya. Jangan ya Pak. Kacau yang sedemikian rupa. Ini rusak-rusakan. Belum pergaulan bebasnya. Ittaqun nisa. Yang ketiga, hati-hati buat ibu-ibu, karena perempuan banyak masuk neraka. Mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena kurang syukur dengan suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang.
Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Coba kalau dompet laki lagi tipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Bu, mau masuk surga enggak? Tak ajarin. Perempuan gampang masuk surga, Bu, tinggal taat suami. Tapi perempuan juga gampang masuk neraka, ngelawan sama suami. Tak ajarin, Bu, kalau pengen masuk neraka, suami lagi tidur, sepak palanya. Ya, Bu, sepak palanya gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Gampang. Wong ibu-ibu ini masuk surganya juga gampang. Ibu-ibu nyicup tangan suami, cium tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Makanya ibu-ibu, apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu ya, Bu, persis hajar aswad. Ibu-ibu pokoknya dari sekarang ingat, nyucuk tangan suami, praktikin ya, Bu, ya. 70 kali cium hajar aswad. Makanya Pak, kalau kita manasik haji umroh, saya ingetin sama ibu-ibu yang mau berangkat haji umroh, Bu, nggak usah belagu, kata saya. Mau rebutan cium hajar aswad, kebelenyet. Perempuan itu nggak disunahkan cium hajar aswad. Orang Indonesia aja sok tahu perempuan pengen cium hajar aswad, padahal perempuan nggak disunahkan. Yang disunahkan kita yang laki-laki ini. Kalau perempuan ngotot pengen cium hajar aswad, tandanya dia jarang ngaji atau nggak pernah ngaji, tapi berangkat haji. Kalau dia pernah ngaji dan tahu betul, perempuan nggak perlu nyium hajar aswad. Ini hajar aswad di Mekah dibela-belain dicium, hajar aswad di rumah diabaikan. Padahal ibu-ibu cium tangan suami sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Ibu-ibu ini nyuci baju suami, ingat, Bu, yang pakai mesin cuci biar baju anak aja, sama selimut. Kalau baju suami, ibu-ibu yang cuci. Satu helai baju suami yang ibu-ibu cuci, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Wih, keren. Coba ibu-ibu berhitung nyuci baju suami 10 lembar sehari, 2 kolor. Ya 2 lah, kan ganti ya, Pak. Masa CD nggak ganti? 2 celana dalam, 3 yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima baju kemeja, yang keenam baju koko, yang kedelapan kolor pendek, yang ke-9 celana panjang, yang ke-8 celana panjang, yang ke-9 jeans, yang ke-10 sarung. Ibu-ibu nyuci baju suami 10 per hari, diberi 10.000 pahala, diampuni 20.000 dosa. Makanya, Bu, kalau habis bikin dosa, nyuci baju, bersih dosanya nanti. Kata ibu-ibu, Ustadz, bajunya bersih semua, sudahan. Yang bersih cuci lagi. Atau tanya suami, Bu, Pak, apa kolornya mana, Pak? Iya, gua pakai lah. Lepas, Pak. Kirain mau ngajak apaan ya, Bu? Ternyata pengen nyuci kolor. Enak perempuan masuk surganya. Makanya mulai dari sekarang, Bu, surganya istri ada pada suaminya. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Nabi mengucapkan kalimat as-sholah, solat, dan solat lagi. Umatku. Saking cintanya Nabi kepada kita semua, segenap umatnya. Demikian dari saya. Sekarang kita berdoa. Pas 1 jam ceramahnya ya. Mudah-mudahan barokah Bapak Ibu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, yang ngundang lagi, Baik, kita doa.